Selamat datang di Cek Faktate, ruang di mana fakta, emosi, dan cerita di balik layar pertandingan sepak bola kita kupas habis. Di sini, kita tidak hanya menilai skor atau statistik, tetapi juga membaca sisi manusia yang tak terlihat, mendengar air mata yang tidak terdengar, dan merasakan kesedihan yang kadang tak tergambarkan oleh angka. Malam ini, kita akan membahas sebuah momen yang menyayat hati. Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa di balik setiap pertandingan ada manusia dengan harapan, mimpi, dan kekecewaan yang dalam. Ini adalah kisah seorang pemain yang dijuluki Sang Profesor, Tam Hai, yang menetaskan air mata di tengah kegagalan timnas Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia ke 2026. Sebuah malam di King Abdullah Sport City, JT, yang akan terus dikenang bukan hanya karena skor akhir 0-1, tapi karena emosi yang meledak, harapan yang pupus, dan sosok yang menampilkan kelas sekaligus kelembutan di tengah luka besar. Pertandingan Indonesia melawan Irak digelar dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Minggu dini hari 12 Oktober tahun 2025, dan menjadi penentu akhir perjalanan timnas Indonesia di ajang ini. Indonesia datang dengan tekanan besar karena sebelumnya menelan kekalahan dari Arab Saudi. Harapan untuk membalikan nasib, setidaknya meraih poin pertama, begitu menggelora di hati pemain dan supporter. Sementara Irak datang dengan ambisi tinggi, memanfaatkan laga pertama mereka untuk memperkuat posisi di grup B. Sejak menit pertama, kedua tim tampil agresif. Indonesia mencoba menguasai permainan, memegang 56% penguasaan bola, mencoba menekan pertahanan lawan, dan mencari peluang dari sisi sayap maupun lini tengah. Namun, meski dominan, banyak peluang yang gagal dikonversi menjadi gol karena pertahanan Irak rapat dan wasit yang mengawasi ketat setiap kontak fisik. Pada menit ke-76, momen yang menentukan datang. Zidane Iqbal, pemain Irak, berhasil menembus lini pertahanan dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tak bisa diantisipasi Maarten Paes, penjaga gawang Indonesia. Gol itu menjadi satu-satunya yang menentukan skor akhir 0-1. Skor ini tidak hanya menandai kekalahan di papan skor, tetapi juga simbol akhir perjalanan Indonesia di kualifikasi. Mimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 harus dikubur, karena dengan kekalahan ini Indonesia hanya menempati posisi terbawah grup B tanpa meraih 1 poin pun. Seluruh usaha, strategi, dan kerja keras selama beberapa pertandingan sebelumnya tampak sia-sia. Semua harapan yang digantung di pundak pemain, pelatih, dan supporter mendadak runtuh dalam satu malam yang menyakitkan. Di tengah kesedihan kolektif itu, sosok Tam Hai menonjol. Pemain kelahiran Amsterdam ini tampil impresif, menjadi motor kreativitas timnas Indonesia dan selalu mencoba menghidupkan aliran bola di lini tengah. Situs FotMob mencatat bahwa Hai mampu mengkreasi 3 peluang penting sepanjang laga. Salah satu peluang terbaik lahir pada menit ke-14 ketika operan tariknya kepada Morozil Tetra membuat pertahanan Irak panik dan nyaris berbuah gol. Meski peluang tersebut gagal dikonversi, kontribusi Hai tidak bisa diabaikan. Ia menjadi pemain yang paling aktif menghubungkan lini pertahanan dengan lini serang, menjaga ritme permainan, sekaligus menambah elemen kreativitas yang sangat dibutuhkan tim. Namun, performa apiknya tetap tak cukup untuk mengubah hasil akhir. Kekalahan itu begitu menyesakkan bagi Hai. Di lapangan, terlihat jelas bahwa ia tidak mampu menahan kesedihan. Kamera media sosial menangkap momen ketika air mata mengalir di pipi pemain yang dijuluki Sang Profesor ini. Tangis itu bukan sekadar simbol kekecewaan, tapi juga refleksi dari segala pengorbanan, dedikasi, dan impian yang pupus di tengah perjalanan panjang menuju Piala Dunia. Di usia 30 tahun, mungkin menyadari bahwa peluang terakhirnya menembus Piala Dunia bareng timnas Indonesia sudah tertutup. Sebuah momen pahit yang menambah lapisan emosional pada performa dan karirnya bersama Garuda. Di momen-momen itu, J.I.Z, sang kapten tim, hadir sebagai figur pendukung. Ia merangkul Hai, menenangkan, dan memberikan kekuatan emosional. Gestur sederhana itu menjadi simbol solidaritas dan kepemimpinan. Di tengah luka yang begitu besar, seorang kapten mampu hadir menenangkan rekan setimnya, menunjukkan bahwa dalam sepak bola, kepemimpinan bukan hanya soal taktik dan instruksi, tapi juga soal empati dan kekuatan mental.
Aksi Jay Inzes ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap air mata pemain, ada dukungan yang bisa meredakan kesedihan sekaligus menjaga martabat tim. Penting juga dicatat konteks psikologis yang melingkupi momen ini. Tom Hee dengan pengalaman luas di Eropa, tentu memahami nilai Piala Dunia. Ia tahu bahwa setiap pertandingan kualifikasi adalah kesempatan yang langka, dan satu kekalahan bisa meruntuhkan kesempatan yang telah diupayakan bertahun-tahun. Ketika air matanya menetes, itu bukan hanya ekspresi individual, tetapi simbol kekecewaan kolektif seluruh tim dan publik Indonesia yang berharap pada prestasi besar. Emosi yang tersalurkan dalam tangisan ini membuktikan bahwa sepak bola bukan sekadar olahraga, tetapi juga medium yang menyatukan harapan, impian, dan rasa nasionalisme. Selama pertandingan, Hee terus berupaya membawa energi positif bagi tim. Ia mengatur tempo permainan, memberi umpan-umpan presisi, dan mencoba membuka ruang bagi para penyerang. Namun, meski segala upaya dilakukan, hasil akhir tetaplah pahit. Kekalahan ini menegaskan bahwa sepak bola tidak selalu adil dan terkadang performa terbaik pun tidak menjamin kemenangan. Dan disinilah air mata Hee menjadi simbol universal. Kerja keras yang tidak berbuah kemenangan tetaplah bermakna karena ia menunjukkan dedikasi, profesionalisme, dan cinta pada tim. Selain itu, usia Hee menambah dimensi emosional pada kisah ini. Pemain berusia 30 tahun ini mungkin telah menyadari bahwa kesempatan untuk tampil di Piala Dunia dengan timnas Indonesia mungkin hanya datang sekali dalam hidupnya. Piala Dunia 2030 masih jauh, dan usia 35 tahun bagi seorang pemain yang mengandalkan stamina, kecepatan, dan kreativitas bukanlah angka yang muda lagi. Kesadaran ini menambah lapisan kesedihan karena bukan hanya pertandingan yang hilang, tapi juga peluang yang mungkin tidak akan kembali. Media sosial pun menjadi saksi atas kesedihan Hee. Banyak video yang tersebar memperlihatkan ia meneteskan air mata dan harus ditenangkan oleh rekan-rekannya. Momen rangkulan dari Jay Inzes bukan hanya gesture fisik, tapi simbol kehangatan tim, solidaritas, dan kepemimpinan yang memberi contoh bagi publik. Banyak penggemar yang melihatnya merasa tersentuh, karena momen ini mengingatkan bahwa di balik setiap seragam, ada manusia dengan perasaan nyata, bukan robot yang sekadar bermain demi skor. Kita juga harus menyoroti performa teknis Hee dalam laga ini. Ia menjadi pengkerasi peluang terbanyak bagi timnas Indonesia, menjaga ritme operan, dan menjadi pusat kreativitas di lini tengah. Beberapa operan tariknya nyaris membuka peluang emas bagi rekan-rekannya. Meski skor tidak berpihak, kontribusi Hee menunjukkan bahwa individu yang tampil maksimal tetap punya nilai meskipun tim gagal menang. Dalam sepak bola modern, performa individu dan dampaknya terhadap tim tidak selalu tercermin dari hasil akhir, dan Hee membuktikan hal itu dengan permainan cerdas, presisi, dan kepemimpinan yang tenang di lapangan. Tak kalah penting adalah konteks atmosfer pertandingan. King Abdullah Sport City dipenuhi supporter yang datang dengan harapan tinggi. Emosi mereka meluap ketika timnas Indonesia gagal memaksimalkan peluang, dan ketika gol Zidane Iqbal menghancurkan skor, kesedihan merambat di antara tribun. Di tengah situasi itu, Hee dan Jay Inzes menjadi figur yang menenangkan, baik secara emosional bagi rekan tim maupun bagi publik. Aksi mereka menjadi contoh bahwa di tengah kegagalan, kepemimpinan, solidaritas, dan sikap berkelas dapat memberikan cahaya kecil di tengah kegelapan. Selain itu, statistik menunjukkan bahwa Hee bukan sekadar pemain simbolik. Kemampuannya dalam mengkerasi peluang, membaca permainan lawan, dan menjaga aliran bola membuatnya menjadi pilar yang tak tergantikan. Operan-operannya memicu kepanikan di pertahanan Irak, menunjukkan bahwa meski Indonesia kalah, kemampuan teknis dan kecerdasan taktik tetap terlihat. Ini menjadi pengingat bahwa kekalahan bukan ukuran total kualitas pemain dan bahwa momen individual seperti yang ditunjukkan Hee tetap layak diapresiasi. Kisah Tom Hee ini pun memiliki resonansi yang lebih luas. Ia menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pengorbanan. Tangisan yang terekam kamera adalah bukti bahwa sepak bola bukan sekadar olahraga, tetapi medium emosional yang kuat. Pemain yang menunjukkan perasaan, kesedihan, dan kepedulian memberi contoh bagi generasi muda bahwa rasa cinta pada tim dan dedikasi tidak diukur dari kemenangan semata, tetapi dari usaha dan integritas yang ditunjukkan di setiap pertandingan. Dari perspektif penggemar,
momen ini menjadi bukti bahwa pemain bukanlah entitas tanpa emosi. Mereka manusia yang merasakan tekanan, harapan, dan kekecewaan. Reaksi He menegaskan bahwa air mata bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti keterikatan emosional yang mendalam terhadap tim dan negara. Dan dengan Jay Idze sebagai pendukung di sampingnya, kita menyaksikan contoh kepemimpinan dan solidaritas yang dapat meredakan luka emosional, sekaligus menegaskan bahwa sepak bola adalah soal kebersamaan dan empati, bukan hanya kemenangan di papan skor. Momen ini juga memberi pelajaran bahwa dalam sepak bola, kegagalan tim bukan akhir dari segalanya. Sikap, kepedulian, dan profesionalisme pemain dapat menjadi inspirasi bagi publik dan penggemar. Kam Hee menunjukkan bahwa bahkan ketika momen impian Piala Dunia berakhir, integritas, dedikasi, dan performa maksimal tetap menjadi warisan yang dihargai oleh semua yang menontonnya. Air matanya, rangkulan Jay Idze, dan permainan cerdasnya akan menjadi cerita yang dikenang dalam sejarah timnas Indonesia, bukan karena kalah, tetapi karena menunjukkan karakter sejati seorang pemain dan manusia. Kita bisa menyimpulkan bahwa malam itu di Jeddah bukan sekadar pertandingan, tetapi kisah manusia. Kam Hee menjadi simbol tragedi dan keindahan dalam sepak bola. Kekalahan 0-1 adalah fakta, tetapi air mata dan dedikasinya adalah warisan emosional yang lebih dalam. Sebuah pengingat bahwa di balik statistik, gol, dan hasil, ada manusia dengan hati, mimpi, dan emosi yang nyata. Inilah yang membuat sepak bola begitu universal. Kemampuan untuk menyatukan orang melalui emosi, bukan hanya skor. Itulah kisah lengkap Kam Hee, sang profesor, yang meneteskan air mata usai timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia ke-2026. Kekalahan memang tercatat di papan skor, tetapi dedikasi, kreativitas, dan kepedulian seorang pemain tercatat di hati jutaan penggemar. Momen ini mengajarkan bahwa dalam sepak bola, kemenangan bukan satu-satunya ukuran, dan kepemimpinan serta empati mampu memberikan inspirasi bahkan di saat terkelam sekalipun. Terima kasih sudah menyimak bersama Cek Fakta. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti fakta, cerita, dan analisis mendalam dari dunia olahraga. Sampai jumpa di bahasan berikutnya, tetap kritis, tetap tenang, dan tetap bersama Cek Fakta.